Hai hai hai, jumpa lagi dengan Ibu di Rani Math Studio. Nah, pasti kalian udah bertanya-tanya nih, Bu Rani mau mengajarkan apa? Nah, kali ini Ibu akan mengajarkan tentang pelajaran matematika wajib kelas 11, yaitu matriks. Oke, sekarang seperti biasa kita mulai dari definisi matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan atau apapun yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Nah, itu definisi dari matriks. Nah, untuk mengetahui seperti apa matriks, kita harus belajar dulu beberapa hal. Yang pertama kita belajar tentang ordo. Nah, ordo itu disusun dari baris kali kolom. Misalnya nih, Bu Rani punya matriks A. Ya, dalam matriks itu misalnya terdapat berapa baris dan berapa kolom. Nah, baris itu yang ke pinggir atau horizontal, sedangkan kolom itu yang ke bawah. Misalnya di sini Bu Rani akan tulis baris pertama. Ini semua adalah baris pertama. Nah, tapi kolomnya ini adalah kolom ke-1, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Nah, kalau Ibu mau tulis lagi, berarti di sini adalah, kalau di bawahnya berarti baris keberapa? Betul, baris kedua. Ini juga semua baris kedua, ini baris kedua. Nah, sebelah sini ini adalah kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, A11, A12 sampai A23 itu yang disebut dengan unsur-unsurnya. Sehingga kalau kita lihat, barisnya ada berapa? 1, 2. Nah, berarti barisnya ada 2. Kolomnya ada berapa? Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Berarti kolomnya ada 3. Maka ordonya adalah baris kali kolom, yaitu ordo 2 kali 3. Gitu. Paham ya? Nah, Ibu mau kasih contoh lagi biar kalian lebih paham. Misalnya, Bu Rani punya matriks B nih. Matriks B isinya angka berapa saja nih? Misalnya isinya angka 1, 2, min 3, 7, min 1, 4 misalnya. Atau di sini ada 0, berapa ya? Negatif 5 misalnya. Nah, ini ordo berapa? Kita cek dulu. Yuk, ada berapa barisnya? Kita cek. Ini baris ke-1, baris kedua, ketiga, keempat. Oh, berarti barisnya ada 4. Ingat selalu dimulai dari banyaknya baris. Barisnya ada 4 dan kolomnya ada berapa? Kolom 1, kolom 2. Berarti kolomnya ada 2. Sehingga matriks ini disebut dengan matriks yang berordo 4 kali 2. Paham ya? Nah, sekarang kalau lihat unsur-unsurnya seperti apa? Misalnya nih, angka 1 itu adalah ada di baris ke-1, kolom ke-1. Angka 2 ada di baris keberapa? Betul, baris ke-1, kolom kedua. Ya. Min 3 ada di baris keberapa? Negatif 3 ada di baris ke-2, kolom ke-1. Oke. 7 ada di baris keberapa? Baris 1, baris 2. Oh, berarti 7 ada di baris kedua, kolom yang keberapa? Kedua. Sehingga kalau kita tulis unsurnya, baris ke-1, kolom ke-1 itu adalah angka 1. Baris ke-1, kolom kedua, baris ke-1, kolom kedua. Berarti angka? Betul, angka 2. Baris ke-1, kolom ke-3. Ada nggak baris ke-1? Kolomnya yang ketiga. Kolom 1, kolom 2. Kolom 3 nggak ada. Oh, berarti ini tidak ada. Nah, sekarang kalau Bu Rani tanya, angka 4 itu ada di baris keberapa? Kolom berapa? Yo, sama-sama. Ini angka 4 nih. Kita cek barisnya ada ke berapa? Baris ke-1, ke-2, ke-3. Oh, berarti angka 4 ada di baris ketiga. Kolom berapa? Kita cek kolomnya. Kolom ke-1, kolom kedua. Oh, angka 4 ada di baris ketiga, kolom kedua. Berarti kalau kita pengen mengecek angka 0 ada di baris keberapa? Betul, 0 ada di baris ke-4. Betul. Kolom yang keberapa? Betul, kolom yang ke-1. Bu, kalau saya mau nulisnya A11 boleh nggak? Boleh. Mau B11 boleh nggak? Boleh. Biasanya sih kalau matriksnya itu huruf besarnya A, maka unsurnya A kecil. Kalau matriksnya huruf besarnya B, maka ini B. Tapi intinya sama saja, ini adalah unsur-unsur barisnya. Yuk, misalnya Bu, saya mau ganti biar sama. Boleh. Artinya matriks B, baris ke-1, kolom ketiga itu tidak ada. Matriks B, baris ketiga, kolom kedua itu angka 4. Mau contoh lagi? Oke, Ibu kasih contoh lagi. Misalnya Ibu punya matriks P. Ini bebas nih. Misalnya angka 1, 2, 0, min 1, 4. Nah, coba. Ini barisnya ada berapa? Baris itu kan yang vertikal atau horizontal? Iya, yang horizontal. Set, hanya 1, Bu. Oke, berarti ini barisnya ada 1. Ingat selalu dari baris dulu, baru kolom. Kolomnya ada berapa? Kita cek. Kolom 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti ini adalah matriks P yang berordo 1 kali 5. Kalau Bu Rani tanya, mana baris atau elemen dari baris ke
1 kolom keempat. Ayo, baris ke 1 ini, kolom keempat, 1, 2, 3, 4. Oh, negatif 1. Kalau ibu tanya baris ke 3 kolom ke 1, baris ketiga, bukan barisnya cuma 1. Nah, berarti tidak ada. Kalau ibu tanya angka 0 ada di baris ke berapa, kolom ke berapa? Betul, barisnya ke 1, kolomnya yang ke 3. Betul. Udah pinter ya? Mudah bukan? Tentang ordo dan elemen atau unsur-unsurnya. Oke, sekarang kita mau belajar tentang transpos. Nah, transpos itu apa sih? Transpos itu adalah matriks yang ordo, yang tadinya baris jadi kolom, yang tadinya kolom jadi baris. Pusing? Gak usah pusing, gampang kok. Yuk, kita langsung ke contoh soal. Misalnya, Bu Rani punya matriks B tadi, ordonya 4 kali 2. Baris ke satunya 1, 2, baris keduanya min 3, 7, baris ketiganya min 1, 4, baris keempatnya 0 dan min 5. Nah, kalau transpos itu disimbolkan dengan B yang ada, biasanya di atasnya ada T, artinya B transpos. Atau ada yang menyebutnya B, di sininya huruf besar T-nya boleh. Atau ada yang menyebutnya B aksen, juga boleh. Ya. Nah, yang tadinya baris jadi kolom. Misalnya, tadi baris pertamanya apa sih? Baris pertamanya tadi 1, 2. Yang tadinya baris jadi kolom. Kalau baris pertama 1, 2, maka itu menjadi kolom pertama, yaitu 1, 2 gitu. Baris keduanya mana? Min 3, 7. Maka ini jadi kolom kedua, min 3, 7. Baris ketiganya mana? Min 1 dan 4. Maka itu jadi kolom ketiga, min 1 dan 4. Baris keempatnya 0, min 5. Maka akan menjadi kolom keempat, yaitu 0, min 5. Sehingga kalau kita lihat, kalau matriks B ditransposkan, tadinya matriks B adalah ordonya 4 kali 2. Kalau ditransposkan, ordonya menjadi berapa? Coba lihat. Kita lihat ya, barisnya ada berapa? 1, 2. Oh, barisnya ada 2. Kali kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ingat ya, ordo selalu baris kali kolom. Sehingga yang tadinya matriks B ordo 4 kali 2, maka berubah setelah ditransposkan, ordonya menjadi 2 kali 4, tinggal ditukar saja. Ya. Nah, kalau yang ini bagaimana? Matriks P ordonya tadinya 1 kali 5, barisnya 1, kolomnya 5. Maka kalau ditranspos, ordonya menjadi dibalik. Betul, 5 kali 1. Nah, gimana sih nulisnya? Baris satunya 1, 2, 0, min 1, 4. Betul, maka ini menjadi kolom 1. Ingat baris jadi kolom. 1, 2, 0, min 1, 4. Jadi barisnya ada 5, kolomnya ada 1. Yo, sekarang kita mau nulis ini nih, transposnya bagaimana? Transposnya, yang tadinya ordonya 3 kali 3, dibalik juga tetap ditransposkan ordonya 3 kali 3. Nah, baris pertamanya apa tadi? Iya, baris pertamanya adalah 1, 2, 3. Baris jadi apa? Betul, jadi kolom pertama. 1, 2, 3. Baris kedua, min 1, min 5, 6. Jadi kolom kedua, min 1, min 5, 6. Baris ketiga, min 7, min 2, 4. Kalau ditransposkan jadi kolom ketiga, betul, min 7, min 2, 4. Oke, mudah kan? Nah, itu masih dasar-dasar tentang matriks. Nah, berikutnya Bu Rani akan mengajarkan tentang jenis-jenis matriks. Nah, jenis-jenis matriks seperti apa sih? Nah, yang pertama, Ibu akan jelaskan yang disebut dengan matriks persegi. Matriks persegi itu adalah jumlah baris dan kolom selalu sama. Makanya selalu misalnya disebut, misalnya nih matriks A, itu pasti kalau barisnya N, maka kolomnya juga N. Contoh, misalnya matriks persegi. Nah, seperti ini. Barisnya misalnya ada 2, kolomnya ada 2. Barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Ini yang disebut dengan matriks persegi karena jumlah baris dan kolom selalu sama. Lalu ada yang disebut dengan matriks identitas. Matriks identitas juga sama, merupakan matriks persegi. Hanya bentuknya seperti ini. Misalnya nih, matriks perseginya mau 3 kali 3. Nah, matriks identitas diagonal utamanya selalu 1. Diagonal utama yang mana sih, Bu? Yang ini. Ini selalu 1. Ya, ini 1, ini diagonal utama, selalu 1. Yang lainnya, unsur yang lainnya adalah 0. Nah, 0. Jadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini yang disebut dengan matriks identitas, yaitu diagonal utamanya selalu 1, ya, unsur yang lainnya 0. Nah, apalagi sih matriks persegi? Contohnya, matriks persegi contohnya adalah matriks segitiga atas. Sama, matriks segitiga atas juga adalah matriks persegi, hanya bedanya seperti ini. Misalnya nih, ordonya 3 kali 3 deh, ya kan matriksnya persegi. Jumlah baris dan kolom selalu sama.
Nah, kalau matriks segitiga atas, diagonal utamanya bebas. Mau angka 1, 2, min 5, bebas. Nah, yang atas itu tidak nol angkanya. Misalnya min 4, 3, 7. Sedangkan di bawah diagonal utama, kalau matriks segitiga atas unsurnya pasti 0. Min 0, 0, 0. Makanya disebut segitiga atas karena yang bagian atas ini berbentuk persegi atau berbentuk segitiga dan angkanya tidak 0. Kebalikannya dengan matriks segitiga bawah. Misalnya matriks segitiga bawah, matriks persegi yang ordonya 4 kali 4 deh misalnya ya. Ibu tulis di sini nih. Ordonya 4 kali 4. Sama seperti tadi ya. Diagonalnya tidak 0 ya. Misalnya 5, min 4, 3, 6. Nah, karena disebut matriks segitiga bawah, bawahnya tidak 0. Misalnya angka 1, angka 2, min 3, misalnya min 7, 8, 9. Nah, bagian atasnya, pembatasnya adalah diagonal utama ya. Ini pembatasnya. Nah, bagian atasnya unsurnya betul, kebalikan dari sini, 0. Nah, begitu. Nah, ya silakan nanti dirapikan sendiri ya. Nah, ini 0. Sedangkan diagonal utamanya yang ini. Ya. Seret. Nah, ini. Itu yang disebut dengan matriks segitiga bawah. Nah, bedanya apa lagi dengan matriks diagonal? Nah, kalau matriks diagonal hampir sama sih dengan matriks identitas. Hanya misalnya nih ordonya berapa nih? 3 kali 3 lagi aja ya. Oke. Nah, hanya diagonal utamanya. Kalau di identitas kan diagonal utamanya angka 1 semua. Kalau di matriks diagonal itu diagonal utamanya tidak harus angka 1. Misalnya 3, 7, min 8. Nah, unsur yang lainnya sama dengan matriks identitas. Unsur yang lainnya adalah 0. Nah, begitu. Mudah kan? Ini adalah contoh-contoh atau jenis-jenis matriks. Nah, jenis matriks yang lainnya selain matriks persegi, ada lagi? Pasti ada. Nah, seperti apa? Yuk kita saksikan. Nah, matriks yang keenam adalah matriks persegi panjang. Disebut matriks persegi panjang, artinya jumlah baris dan jumlah kolomnya berbeda. Misalnya matriks P, misalnya ya, Ibu tulis matriks P. Matriks P misalnya seperti ini nih. 3, 2, min 1, 5, 7, 3. Oke. Ordonya berapa? Iya, barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Jadi banyaknya baris dan banyaknya kolom tidak sama. Maka disebut matriks persegi panjang. Bentuknya karena barisnya lebih banyak, maka bentuknya adalah vertikal. Tapi kalau misalnya yang barisnya ada, nah seperti ini misalnya. 3, 7, 1, min 4, min 1, 6, 8, 0. Barisnya ada berapa? Betul, barisnya ada 2, kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, karena banyaknya baris lebih sedikit dibanding banyaknya kolom, maka bentuknya adalah persegi panjang yang horizontal gitu. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan matriks baris. Matriks baris itu jumlah barisnya selalu 1. Ya. Nah, seperti ini. Misalnya matriks R. 1, 3, 7, min 9. Nah, barisnya ada berapa? 1, betul. Kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, maka ini disebut dengan matriks baris karena banyak barisnya hanya 1. Sama dengan matriks kolom, pasti kalian bisa jawab. Betul, kalau yang disebut matriks kolom, yaitu adalah matriks yang jumlah kolomnya ada 1. Nah, contohnya, misalnya matriks E. Nah, 3, min 5, 7. Barisnya ada berapa? Iya, 1, 2, 3. Barisnya ada 3, kolomnya ada 1. Maka disebut dengan matriks kolom karena jumlah kolomnya hanya 1. Nah, berikutnya adalah matriks 0. Dari kata-katanya saja pasti kalian sudah tahu apa yang disebut dengan matriks 0. Iya, betul. Semua unsurnya bernilai 0. Contohnya adalah matriks R. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini ordo berapa? Iya, barisnya ada 2, kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini disebut matriks 0 karena semua unsurnya adalah 0. Nah, PR buat kalian, silakan cari jenis-jenis matriks yang lain. Pasti banyak dan Ibu percaya kalian pasti bisa menemukannya. Oke, demikian pembahasan kita tentang matriks di bagian pertama. Nah, hari besok atau Ibu janji, Ibu akan membahas lagi tentang matriks yang lebih lengkap lagi, yang lebih ramai lagi, yang lebih menantang lagi. Nah, seperti apa? Saksikan di Rani Math Studio berikutnya.